Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai design thinking. Adapun anggotanya ialah saya, Laras Indriani Sarif, dengan NIM 2021011460. Baik, selanjutnya saya Harun Arasid dengan NIM 2021011094. Dan saya Satifah Putri Mahardini dengan NIM 2021011216. Dan saya Fanya Amalia Yulianti dengan NIM 2021012228. Dan saya Wika Jaya Putri dengan NIM 2021011234. Adapun yang akan kita bahas adalah empathy map, persona, define, ide, dan BCM atau bisnis kampa model. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja ke materinya, yaitu persona dan empathy map. Baik, user pertama ada Asri Fitriani Nur Salehah, usia 17 tahun. Pekerjaan siswa asal kota Purwakarta, pendidikan MA, status belum menikah. Biografinya, saya adalah seorang siswi di MA Al-Huda Jatiluhur dengan program studi MIPA atau Matematika IPA. Keseharian saya di pondok pesantren, mengikuti dan menjalani apa yang sudah diterapkan di pesantren. Customer persona, goals dan motivation, supaya bisa mengembangkan dan melanjutkan apa yang bapaknya miliki. Dengan mengikuti jurusan PBA, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, supaya bisa melanjuti madrasah yang didirikan bapaknya sendiri. Find dan protection, gak bisa menguasai materi, namun ia usaha aja terlebih dahulu. Favorit brands, tidak ada favorit brands karena semua sesuai kebijakan pondok. Media konsumtif yaitu Pahampi, WA, Instagram. Yang disukai dalam kampus itu banyak hal atau banyak program yang menurut Asri bisa ikuti program itu. Dislike-nya, kampus nggak bisa melewati SMA angkutan umum. Adapun empathy map-nya, harapan jangka pendek Asri adalah keterima di STAI Mutakin Purwakarta. Alasannya karena cuma itu yang dekat dengan daerah saya dan di sana ada jurusan yang saya minati. Dan harapan kedepannya bisa melanjutin madrasah yang didirikan oleh bapaknya sendiri. Takut kurang menguasai materi. Menurut Asri, kedepannya di kampus ia dapat mengikuti banyak program yang ia minati. Waktu dulu pakai paham MIPI sama belajar bahasa Inggris tapi offline. Terus feels. Menurut Asri mungkin nanti sulit dalam memahami materi. Namun Asri melihat teman-teman sebaya Asri pada sukses di karirnya masing-masing. Di dalam hatinya suka berbicara. Orang lain saja bisa, masa Asri enggak? Role model yang Asri lihat atau pegang adalah melihat sosok ayahnya yang memiliki madrasah yang didirikannya sendiri, hingga memotivasi Asri agar bisa membantu ayahnya mengelola dan mengembangkannya. Baik, selanjutnya nama Farhan, usia 18 tahun, pekerjaan pelajar asal kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pendidikan terakhir SMA, status sekarang belum kawin. Biografi singkat. Saya adalah seorang pelajar dengan program studi IPA. Saya ingin mengetahui lebih dalam tentang teknik elektro di dunia medis. Saya terinspirasi dari pakan saya yang juga bekerja di bidang teknik elektromedis. Karena elektromedis juga memiliki peluang kerja yang sangat luas dan masih banyak dibutuhkan tenaganya. Saya harap saya bisa berhasil mendalami ilmu ini agar bisa saya terapkan di dunia kerja nantinya. Customer persona, goals and motivation, ingin menjadi pengusaha sukses. Favorit brands Adidas. Pains and frustration, cacian dan hinaan dari orang lain. Media konsumtif, best mobile FIFA, likes, suka barang-barang berwarna hitam. Dislike, tidak suka barang terlalu terang. Empathy map, size, saya memilih untuk melanjutkan untuk universitas
melanjutkan ke kuliah jenjang lebih tinggi. Jika saya mengambil politeknik, alasan saya karena lebih banyak praktek daripada teori. Teams, saya harap dapat menyelesaikan pendidikan sesuai waktu yang ditentukan dengan nilai memuaskan. Terus, saya mengidolakan Cristiano Ronaldo karena dia seseorang yang bekerja keras dan juga hebat dalam bermain sepak bola. Feels, saya khawatir ternyata jurusan yang saya pilih di luar ekspektasi saya dan mengalami kegagalan dalam menamatkan kuliah. User selanjutnya bernama Ibnu Aji Saputra, berusia 19 tahun, berasal dari Kota Tangerang Selatan, Banten, pendidikan terakhir SMK Teknik Sepeda Motor, status bekerja diri seorang introvert. Berikutnya adalah empathy map dari Ibnu Aji Saputra. Says, apa alasan Anda ingin melanjutkan kuliah dan apa harapan kamu ketika berkuliah? Karena jawaban dari Aji, karena sebelumnya saya sudah bekerja, jadi kuliah bagi saya agar bisa menunjang karir saya ke depannya. Harapan saya ketika saya berkuliah nanti adalah saya bisa mendapatkan jabatan kerja yang lebih tinggi dari sebelumnya. Think, apa yang kamu pikirkan tentang dunia Banji? Saya melihat teman-teman kantor saya berkuliah dan mereka berkata, ilmu-ilmu di perkuliahan sangat membantu. Saya juga tertarik di bidang akuntansi ketika SMA. Phil, apa saja yang kamu pikirkan ketika masuk dunia perkuliahan nanti? Jawaban Aji, ada perasaan takut gagal atau tidak lulus. Faktor terbesar kekhawatiran saya adalah orang-orang yang ingin masuk itu sangat banyak, dan hanya orang pilihan yang dapat masuk. Ketika masuk kuliah, saya juga takut akan pembelajaran yang mungkin belum saya pelajari di SMK, sehingga kekurangan ilmu agar bisa masuk ke jurusan yang saya inginkan. Das, usaha apa yang kamu lakukan untuk bisa lulus ke perguruan tinggi yang kamu tuju? Usaha saya adalah belajar dengan giat dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar bisa lulus di universitas yang saya inginkan. Selanjutnya ada user persona dari Aji Saputra. Bio and personality. Anak pertama dari 3 bersaudara. Suka dengan hal-hal yang berbau Jepangan seperti anime, cosplay, manga, dan lain-lain. Seorang introvert yang memiliki rasa percaya diri yang rendah. Beliau juga suka menggambar menggunakan aplikasi digital. Goals and motivation. Motivation ingin orang-orang bahwa saya bisa sukses dengan cara saya sendiri. Goals, ingin bekerja dengan jabatan dan gaji yang tinggi. Pains and frustration. 1. Takut tidak bisa menggapai cita-cita yang diinginkan. Yang kedua, takut mengecewakan orang tua. Favorite brands. Favorite brands yaitu Xiaomi, Redmi. Media consumption, ada Spotify dan Crunchyroll. Likes and dislikes. Likes, anime, dan menggambar digital. Dislike, tidak suka diperintah dan makanan pedas. Baik, user selanjutnya adalah Fauzan Fadlur Rahman yang berusia 17 tahun. Pekerjaannya seorang pelajar asal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pendidikan terakhirnya SMA, status belum kawin. Bio dari Fauzan yaitu, saya adalah seorang siswa atau pelajar di SMA N3 Bukit Tinggi dengan program studi IPS. Saya memiliki kegemaran berolahraga dan aktivitas sehari-harinya setelah sekolah serta olahraga. Saya mengidolakan Ronaldo Nazario karena kegemilangan dan ketajamannya bermain sepak bola. Dalam jangka pendek, saya memiliki tabungan pendidikan, dan dalam jangka panjang, saya memiliki harapan dapat bermain untuk klub sepak bola profesional. Selanjutnya ada customer persona dari Farhan, goals and motivation, ingin membahagiakan orang sekitar, pains and frustration, gagal mencapai suatu tujuan, favorite brands, Adidas, media consumption, Instagram, WhatsApp, TikTok, likes, makanan olahraga, dislike, boros.
Empati map dari Farhan. Yang pertama, says. Fauzan mengatakan setelah lulus SMA ingin lanjut ke perguruan tinggi. Fauzan memilih politeknik dengan alasan bisa langsung terjun ke dunia kerja. Think. Fauzan berpikir bahwa dengan kuliah di politeknik yang diimpikan, dapat memperdalam ilmu dan skill serta dapat membawanya mendapat pekerjaan yang diinginkan. Das, Fauzan mengidolakan Ronaldo Nazario karena kegemilangan dan ketajamannya bermain sepak bola. Feels, Fauzan berkata bahwa rasa khawatir tentu ada, tapi dengan tekun dan fokus pada tujuannya itu bisa teratasi. User selanjutnya yaitu Kartika. Profilnya, ia bernama Kartika yang berusia 17 tahun, asal kota Palembang, Sumatera Selatan. Deskripsi diri, ia merasa insecure, rada tertutup dengan orang-orang. Motivasi hidupnya mencapai karir. Favorit brand Charles & Kate. Hal yang disukai, makan dan nonton. Hal yang tidak disukai, boros. Hal apa yang sangat berkesan semasa hidup? Permasalahan dan cobaan dalam hidup untuk belajar lebih baik lagi. Aplikasi favorit yang sering digunakan, TikTok, Instagram, dan WhatsApp. Tujuannya ingin melanjutkan ke perguruan tinggi seperti kuliah kedokteran di kampus impian Universitas Sriwijaya, Palembang. Alasannya, karena ingin memahami lebih jauh tentang pendidikan dan berdedikasi menuju karir, serta bisa memperbaiki diri dan selalu berbakti pada orang tua serta bermanfaat untuk semua orang. Aktivitas yang dilakukannya, setelah lulus, insya Allah, ia akan menyibukkan senggang waktu sebelum tes perguruan tinggi dengan mengikuti bimbel terlebih dahulu di Bimbel Nurul Fikri Palembang, agar nanti ketika seleksi PTN, dia bisa lulus di kampus dan prodi yang diimpikan. Empati maps dari Kartika. Says, Kartika saat ini cuma ingin berharap agar bisa menjalani kehidupan lebih baik, agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Terlebih dan kerja keras semua telah dilakukan dan berserah diri kepada Allah apapun yang menjadi takdirnya. Pemikiran Kartika soal dunia perkuliahan ialah lebih ke enjoy karena yang jadwalnya berbeda dan nggak sama seperti sekolah. Juga seragam yang bisa dibilang bebas dan yang penting sopan. Melihat orang-orang terdekat yang sudah berkuliah, rasanya nggak sabar pengen jadi mahasiswa, katanya. Tapi juga katanya enakan sekolah daripada kuliah. Emang sih pendapat orang beda-beda, tapi yang terpenting setiap fase pasti berlalu dan saya bisa menikmati fase itu dengan santai dan bahagia. Das atau role model Kartika ialah kakak laki-lakinya sendiri, yaitu seorang lulusan salah satu universitas di kota Palembang yang sekarang sudah bekerja. Beliau selalu mensupport dan menjadi the real panutan yang ada 24/7 untuknya. Di saat saya down, beliau yang selalu bilang ingat sama tujuan, selagi ada niat pasti ada jalan yang Allah siapkan. Gak sabar ngikutin beliau, bahkan insya Allah saya bisa menjadi versi terbaik diri sendiri. Menurut saya tentang dunia perkuliahan yang kadang membuat saya ragu dan berpikir apakah saya bisa melewati dan bertahan di dunia baru yang dimana katanya kuliah nggak seindah sinetron di TV. Tapi di luar itu saya terus yakin pada diri saya sendiri bahwa saya pasti bisa layaknya mahasiswa yang lain. Sehingga apapun yang terjadi ke depan akan saya lalui dengan ikhlas. Baik, yang selanjutnya adalah Devina. Yang pertama, jika di kampus lain memiliki jaminan kerja untuk semua mahasiswanya, apakah kamu akan pindah? Selanjutnya, apakah jika di kampus memiliki dosen konseling untuk membuat Anda yakin terhadap jurusan dan penyelesaian agar kamu dapat lebih memahami materinya? Ketiga, jika di kampus lain memiliki pertukaran antar pelajar, di mana kamu memiliki peluang agar bisa mempelajari apa yang kamu inginkan lebih dalam, apakah kamu akan pindah? Ada kemungkinan di kampus atau politeknik lain memiliki standar pendidikan yang lebih baik. Dan yang terakhir, akankah kampus atau politeknik lain dapat memahami terkait masalah menyesuaikan pendapatan orang tua? I did. Yang pertama, fokus dan tekun pada tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, senantiasa produktif, melakukan sesuatu yang bermanfaat agar terhindar dari pikiran negatif. 3. Mengadakan talk show yang bertujuan untuk sharing informasi mengenai politeknik.
Yang keempat, memberikan simulasi kuliah bagi calon mahasiswa dan mahasiswi untuk mengenalkan dunia perkuliahan sesuai dengan jurusan yang diinginkan. Yang terakhir, mengadakan talk show yang bertujuan untuk syuting informasi mengenai politeknik. Selanjutnya ada atribut, consequence, and values. Pada atribut yaitu banyak beasiswa, penempatan magang dan kerja. Consequence, siswa yang memiliki kendala ekonomi bisa mendapatkan pendidikan yang diinginkan, tidak sulit mencari pekerjaan. Values, memiliki peluang meneruskan kampus di luar negeri karena ada alumni yang sudah melakukan hal tersebut. Mudah mencari program beasiswa dari mulai beasiswa IPK tertinggi hingga nilai TOEIC tertinggi dan lain-lain. Business Model Canvas atau BMC. Pertama, Customer Segments. Kami mencari lulusan SMA, SMK sederajat, dan orang-orang yang memiliki keinginan untuk berkuliah. Value Proposition. Lebih mengutamakan praktik, lebih siap menghadapi dunia kerja, lulus kuliah langsung bekerja, dan banyak program beasiswa. Channels, kampus utama dan cabang, media sosial, email marketing, dan terjun langsung ke sekolah-sekolah. Customer relation, feedback, kotak saran, user journey map. Key activities, membuat event simulasi perkuliahan, mengadakan pengenalan kampus ke sekolah, dan iklan di media sosial. Key resources, staf atau panitia penyelenggara, dan duta kampus. Cost structure, biaya pengiklanan atau marketing, dan biaya gaji dosen. Revenue streams, pembayaran event online, biaya pembayaran uang kuliah. Key partner, dosen-dosen yang berkompeten, pemberi saham yang memberi beasiswa, KIP kuliah, dan perusahaan. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.